Wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan mempresentasikan hasil perencanaan tapak kawasan Pekor, Bandar Lampung yang telah kami susun dengan anggota. Yang pertama ada Anissa Tianingrum dengan ujung NIM 016, dengan saya sendiri Gina Rida Nabila 066, Galuh Kusuma 111, Aryepe Luis 124, Fahri Zaidan 177. Dan di sini ada outline. Yang pertama ada pendahuluan, tema dan fungsi kawasan, lokasi perencanaan tapak, gambaran umum, inventaris data, analisis tapak, dan desain respon. Pendahuluan di sini, kenapa kami memilih Pekor Wai Halim sebagai lokasi perencanaan tapak? Karena kawasan ini merupakan pusat kegiatan olahraga yang sudah dikenal dan memiliki fasilitas dasar yang cukup lengkap, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan di sini ada lokasi tapak. Berdasarkan deliniasi tapak, kawasan Pekor Wai Halim memiliki batas yang jelas dan terhubung dengan jaringan jalan sehingga mendukung fungsi sebagai kawasan olahraga. Dan di sini ada gambaran umum di mana lokasinya ada di Kelurahan Perumnas Wai Halim, Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung, dengan luas memiliki kurang lebih 20,9 hektar, di mana kawasan ini tuh fungsinya sebagai pusat aktivitas olahraga baik untuk rekreasi, pembinaan, maupun kompetisi yang umum terletak di lokasi yang strategis. Dan di sini ada pedoman lahan tapak, di mana disusun untuk memastikan setiap keputusan pemerintahan daerah terkait lahan digunakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan di sini ada inventaris data, yaitu isu permasalahan. Yang pertama ada konflik sirkulasi, yang kedua penataan UMKM, yang ketiga kondisi mikroklimat yang buruk, yang keempat kurangnya amenitas publik, dan yang terakhir ada fragmentasi zona. Dan di sini ada wawancara. Hasil wawancara itu waktu puncaknya di pukul 4 sampai malam hari, bebas banjir, topografi yang aman, akses dan parkir, skema acara besar, dan yang terakhir ada kebutuhan keamanan. Dan di sini ada observasi di mana ada lahan terbuka, lapangan, stadion, taman, kuliner, dan gedung kebudayaan. Dan di sini ada existing tapak. Di sini ada buffer suara dan polusi, akses UMKM publik, privasi dan sirkulasi yang aman, drainase dan antisipasi genangan, dan yang terakhir ada kenyamanan termal dan lingkungan. Dan di sini ada hasil analisis aspek non-fisik. Yang pertama ada kondisi ekonomi, di mana pusat ekonomi informal ya yang bergantung pada arus pengunjung. Ini ada sirkulasi ekonomi malam, sumber pendapatan lokal. Yang terakhir ada masalah penataan ruang. Dan yang kedua di sini adalah kondisi ekonomi sosial. Yang pertama ruang publik inklusif, aksesibilitas luas, fasilitas minim, dan kepadatan yang tak teratur. Dan di sini ada hasil activity mapping, di mana di sini insight utamanya itu aktivitas terpusat di stadion. Yang kedua konsentrasi massa pada titik tertentu, dan yang terakhir ada kebutuhan penataan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis internal iklim, di mana suhu di Pekor ini suhu maksimum berkisar 30-32 derajat Celcius dan minimum berada di rentang 23 sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada kelembapan, di mana di Pekor ini memiliki kelembapan yang berkisar 80 sampai 100%. Next. Selanjutnya ada arah angin, di mana arah angin di Pekor ini didominasi oleh angin yang berasal dari arah timur dan selatan sepanjang tahun. Selanjutnya ada arah matahari, di mana pergerakan matahari ini, durasi siang dan malam di kawasan Pekor ini relatif stabil sepanjang tahun. Next. Selanjutnya ada analisis geologi jenis tanah yang didominasi oleh tanah latosol. Next. Selanjutnya ada peta kemiringan tapak, di mana
Tapak ini memiliki topografi datar hingga landai sehingga dapat mendukung pembangunan fasilitas olahraga dan infrastruktur, di mana peta ketinggian tapak ini sendiri itu berada pada elevasi 34 sampai 40 mdpl dengan perbedaan ketinggian yang relatif kecil. Next. Selanjutnya ada peta guna lahan tapak pekor, di mana didominasi oleh permukiman yang menyebabkan tingginya jumlah pengunjung karena dekat dengan kawasan hunian. Next. Selanjutnya ada analisis internal prasarana, di mana ada jaringan jalan, aksesibilitas, sistem persampahan, pembuangan air limbah. Selanjutnya ada prasarana, ada perdagangan dan jasa, rekreasi dan olahraga, RTH dan parkir, dan arah bangunan. Dan selanjutnya ada jaringan utilitas, ada jaringan listrik dan penerangan jalan umum. Selanjutnya ada analisis eksternal tautan, di mana kawasan perkor ini memiliki aksesibilitas yang tinggi yang dihubungkan dengan berbagai fasilitas seperti Masjid Ad-Du'a, SMK Gajah Mada Bandar Lampung, SMA 5 Bandar Lampung, Transmart Tuai Halim, Taman Kanak-Kanak Saverius 3, dan Kampung Bambu. Next. Selanjutnya ada analisis eksternal aspek fisik, di mana ada peta sensori ini dipengaruhi oleh kebisingan dari jalan arteri dan sekitarnya. Selanjutnya ada peta view tapak. Ini melihat tentang potensi good view ke Stadion Pekor dan ruang terbuka hijau. Dan ada bad view yang mengarah ke jalan utama dengan lalu lintas padat. Next. Selanjutnya ada tata guna lahan. Di sini RTH masih existing rendah, kurang lebih 11% dibandingkan standar UU 30%. Selanjutnya untuk bentuk dan masa bangunan, itu bangunan pendukung yang masih tidak tertata dan beberapa fasilitas yang kurang terawat. Next. Selanjutnya ada sirkulasi dan parkir, di mana jalur kendaraan dan pejalan kaki itu masih belum jelas terpisah, area parkir yang tidak tertata, dan akses fasilitas utama yang kurang nyaman. Selanjutnya ada ruang terbuka, di mana RTH ini masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang publik yang aktif. Next. Selanjutnya disadarkan tapak menganalisis jalur pejalan kaki, di mana dengan masalah jalur pedestriannya masih kurang nyaman dan belum terhubung dengan baik. Kemudian menganalisis aktivitas pendukung, di mana aktivitas pendukungnya sendiri belum berjalan maksimal. Kemudian ada analisis penanda kawasan, di mana penanda kawasan ini informasinya masih kurang jelas. Kemudian ada analisis preservasi, di mana pemeliharaan fasilitas dan lingkungan kawasan masih kurang optimal. Kemudian ada analisis kebutuhan ruang, di mana kami menganalisis yang pertama ada ruang publik, 2 ruang sirkulasi, 3 ruang pendukung, 4 ruang pengelola, dan 5 ruang utilitas, di mana 5 komponen ini merupakan aktivitas pendukung kawasan. Selanjutnya, menghitung standar luas dari kebutuhan ruang, yang pertama ruang publik dan utama, yang kedua ruang sirkulasi, yang ketiga ruang pendukung, yang keempat ruang pengelola, dan 5 ruang servis dan utilitas. Selanjutnya ada analisis tata masa bangunan, di mana kami menghitung intensitas pemanfaatan ruang melihat DB, KLB, KDH di setiap jenis bangunan. Selanjutnya ada analisis SWOT, yang pertama ada strength, melihat lokasinya strategis sebagai pusat olahraga, lahan luas. Kemudian yang kedua ada weakness, melihat ada defisit RTH, fungsi kawasan belum optimal, dan fasilitas kurang memadai. Yang ketiga ada opportunity, melihat potensi pengembangan lahan, ada potensi sport center kota, dan potensi kawasan event komunitas. Kemudian yang keempat, trade, melihat adanya potensi genangan, minim RTH, toilet terbatas, dan parkir overload. Kemudian ada analisis pengunjung, di mana waktu weekday dan weekend padat pukul 4
sampai malam hari dengan estimasi jumlah 500 sampai 1.500 orang per hari. Kemudian ada presiden stadion mengambil Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Manahan Solo sebagai standar olahraga internasional. Kemudian ada presiden kebudayaan mengambil yang pertama Taman Ismail Marzuki Jakarta dan yang kedua Krida Budaya Malang. Presiden ini mampu menggabungkan fungsi budaya, rekreasi, ruang publik dalam satu kawasan yang aktif. Kemudian di dokumen kebijakan pembangunan PEKOR, di mana kami mengimplementasi dari kebijakan rencana tata ruang wilayah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada konsep dari perencanaan kami yaitu Creative District atau Cultural Corridor, yaitu pada kawasan POR ini tema diterapkan dengan mengembangkan fungsi olahraga tidak hanya sebagai tempat aktivitas fisik, tapi juga sebagai ruang publik yang mendukung kegiatan budaya. Next. Selanjutnya untuk tema pada kawasan delineasi kami yaitu integrasi kawasan PEKOR dalam pengembangan Creative District yang memadukan antara zona olahraga, area UMKM atau food court, zona publikasi dan edukasi, galeri seni dan taman atau RTH. Next. Di sini ada analisis tipologi bangunan yaitu yang pertama ada landmark utama yaitu stadion. Di sini untuk bentuknya oval tidak simetris yaitu dan yang kedua ada masa bangunan, tribun, orientasi, tipe ruang, keterbukaan, hierarki ruang, skala, dan karakter. Next. Selanjutnya ada analisis tipologi bangunan yaitu landmark pendukung dari delineasi PEKOR kami. Yaitu yang pertama ada bentuknya geometri memanjang tidak simetris. Dan yang kedua ada pola massa linear, komposisi, orientasi, fungsi, hierarki, keterbukaan, aksesibilitas, serta karakter pada tipologi bangunan untuk anjungan kali ini. Next. Di sini ada penentuan zona tapak pada delineasi kami yang di sebelah kiri pada zona warna biru itu zona olahraga yaitu training center dan yang sebelah kanan pada warna kuning untuk zona pendukung itu area food court atau UMKM dan yang sebelah kanan warna merah itu terdapat zona sosial budaya atau anjungan yang berwarna merah dan yang di sebelahnya itu terdapat landmark utama sebagai zona olahraga. Next. Di sini kami membagi 3 blok pada delineasi PEKOR kami, yang di sebelah kiri terdapat blok antara zona pendukung dan olahraga, dan yang kedua untuk blok kedua terdapat blok anjungan, dan yang ketiga untuk zona olahraga dan kawasan RTH di sekitarnya. Next. Di sini ada analisis sirkulasi pedestrian. Jalur pedestrian mengelilingi area stadion dan lintasan olahraga berfungsi sebagai ruang penggerak pejalan kaki sekaligus pendukung aktivitas rekreasi, olahraga, dan interaksi publik. Next. Di sini terdapat analisis stadion atau landmark utama. Untuk Stadion Sumpah Pemuda merupakan elemen utama pada kawasan PEKOR yang berperan sebagai pusat orientasi dan identitas tapak. Berdasarkan site plan, stadion berada pada area dominan sehingga mudah dikenali dan menjadi fokus utama kegiatan olahraga maupun aktivitas publik. Next. Di sini terdapat analisis parkir pada perencanaan tapak PEKOR delineasi kami. Di sini terdapat area parkir tersebar di beberapa titik dan yang kedua kapasitas lahan parkir yang tersedia masih belum mencukupi dan yang poin pada nomor 3, pada kondisi ramai, banyak kendaraan pengunjung yang parkir di badan jalan sekitar stadion maupun di area dekat kafe belakang stadion. Next. Di sini terdapat analisis lapangan baseball pada delineasi PEKOR kami untuk bentuk dan orientasi lahan berbentuk tidak simetris dan yang kedua ada ketersediaan ruang buffer, topografi, aksesibilitas, integrasi dengan area PEKOR, potensi penempatan fasilitas tambahan. Next. Di sini terdapat perencanaan analisis peribadatan pada delineasi PEKOR. Untuk bangunan peribadatan pada kawasan PEKOR berfungsi sebagai fasilitas pendukung bagi pengunjung, atlet, pengelola, dan masyarakat sekitar. Next. Pada analisis food court pada zona pendukung di
wilayah delineasi kami pada area yang strategis karena dekat dengan jalur sirkulasi dan aktivitas pengunjung PEKOR. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dalam kami menganalisis anjungan ini, dalam kami merencanakan anjungan ini, kami mempertimbangkan dari bentuk dan layout, integrasi dengan lingkungan, aksesibilitas, bagaimana fungsi bangunan anjungan ini, skala dan visual anjungan, dan potensi aktivitas dari anjungan tersebut. Dalam perencanaan analisis kami di bangunan lapangan panahan ini, kami mempertimbangkan bagaimana bentuk dan layout lahan, akses dan sirkulasi, keamanan, topografi, integrasi lingkungan, dan juga fasilitas pendukung serta orientasi dan jarak daripada lapangan panahan tersebut. Dalam merencanakan teater outdoor, kami menganalisis dan juga mempertimbangkan analisis yang kami pertimbangkan itu bahwasanya bagaimana bentuk lahan, topografi, akses penonton, integrasi lingkungan yang ada, fasilitas pendukung, serta bagaimana orientasi bangunan teater outdoor tersebut. Dalam jalur pedestrian, hasil analisis kami dalam merencanakan pedestrian tersebut, kami mempertimbangkan bagaimana keterhubungan antara area olahraga, ruang terbuka, dan fasilitas pendukung, serta beberapa jalur pedestrian, ketersediaan peneduh, bagaimana keamanan dan aksesibilitasnya, serta bagaimana mengembangkan pedestrian dan juga jalur-jalur dalam mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi masyarakat di perencanaan tapak PEKOR kami. Dari analisis lembar kerja kami merencanakan tapak ini dengan memperhatikan potongan yang dari bentuk yang memanjang ini menunjukkan struktur dari atap dan ruang utama pada bangunan, serta ruang yang dirancang terbuka dan fleksibel, dan juga memperlihatkan hubungan antara ruang latihan utama, akses, dan area pendukung. Dalam segi potongan melintang, kami juga mempertimbangkan bagaimana penunjukan organisasi ruang internal dan hubungan antara ruang yang satu dan yang lainnya, bagaimana tepat ruang ganti, ruang pelatih, dan fasilitas pendukung lainnya. Dan juga pada ruang memanjang, menginterpretasikan bagaimana struktur antara atap dan ruang utama bangunan, serta ruang yang dirancang, dan juga keterhubungan antara ruang latihan utama, akses, dan area pendukung. Bisa kita lihat bersama-sama bagaimana bentuk dari perencanaan site plan 2 dimensi yang sudah kami rencanakan. Ini bentuk 3D dari perencanaan tapak PEKOR yang sudah kami visualisasikan. Selanjutnya kita membahas tentang bagaimana hubungan fungsional tapak. Ini bisa kita lihat dengan keterangan bahwasannya yang lingkaran berwarna merah ini menandakan bahwa hubungan yang erat, dan hijau ini menandakan bahwa hubungan yang tidak erat antara fungsi-fungsi pelayanan dan juga fungsi-fungsi utama serta fungsi penunjang yang ada di kawasan tapak PEKOR tersebut. Dalam diagram site plan 2 dimensi perencanaan tapak PEKOR kami, dari ini bisa kita perhatikan bahwasannya fungsi-fungsi utama dari setiap bangunan-bangunan itu mulai stadion, lapangan atletik, training center, gedung budaya. Ini bisa kita lihat bagaimana tingkat-tingkat kedekatan antara bangunan-bangunan yang satu dan juga yang lainnya dengan orientasi bagaimana juga kepentingan dari setiap bangunan yang ada. Sama halnya dengan fungsi utama, ini kami menginterpretasikan bagaimana fungsi penunjang dari mulai parkir, toilet umum, musola, pos tiket dengan tingkat kedekatan dan juga kepentingan yang ada. Dalam fungsi pelayanan dan juga fungsi akses dan sirkulasi mulai dari RTH, jalur pedestrian, taman dan vegetasi, jaringan jalan kendaraan, serta akses masuk utama dengan mempertimbangkan bagaimana tingkat kedekatan dan kenyamanan yang akan kami rencanakan. Demikian
hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Dengan ini presentasi perencanaan tapak wilayah Pekor Bandar Lampung kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.